Di saat yang bersamaan, RUU ini jadi persoalan yang mendasar. Yang satu seperti RUU untuk dalam tanda kutip revenge, balas dendam. Maka kita harus merenung kembali, jangan-jangan kita sebenarnya tidak menggunakan konsep negara hukum. Halo Laskumar, selamat datang di podcast Bincang Laskum, yang dimana adalah tempat seputar membahas isu-isu terkini tentang politik dan hukum. Dan kebetulan pada kali ini saya Cahya Kemalarehati yang akan membahas tentang RUU Mahkamah Konstitusi bersama Profesor Ibnu Sina Chandra Negara yang kebetulan beliau adalah ahli hukum tata negara. Jadi bagaimana nih Prof tentang adanya RUU PMK di tengah dalam keadaan setelah pemilihan capres-cawapres? Iya, Cahya, memang ini suatu hal yang kemudian tidak bisa kita terima dengan mudah ya. Uh, jadi ada kesan yang kemudian tidak tepat. Hasil pemilihan pilpres kemarin, Mahkamah Konstitusi memang mempunyai putusan yang kita sebutnya landmark ya, karena putusan tersebut terlepas putusannya tidak tidak mengabulkan, tapi menolak, tapi terdapat dissenting opinion. Ini kali pertama dalam putusan pilpres itu ada hakim yang berpendapat berbeda, karena sebelum pemilu edisi sebelumnya putusan Mahkamah Konstitusi itu biasanya firm, semua hakim memilih untuk tidak ada pendapat berbeda. Nah, untuk kali ini kan ada pendapat berbeda. Setelah selesai pilpres, tiba-tiba muncul rancangan undang-undang yang kemudian mencoba untuk meng-cancel ya, saya menyebutnya meng-cancel atau kemudian mengkooptasi kembali Mahkamah Konstitusi di komposisi kesusunan hakim. Nah, ini menurut saya sangat mengecewakan kalau sampai disetujui atau di DPR, karena alasannya ialah ya peradilan kita semakin nggak merdeka, seperti itu. Seperti independensinya tuh terancam gitu. Ya, dengan adanya RUU-nya sudah terancam karena lagi-lagi hakim konstitusi yang ada itu yang sudah fix jabatannya kemarin 2020 udah berubah, sekarang ada upaya kembali dari parlemen maupun pemerintah sebagai pembentuk undang-undang untuk kembali mengganggu kepastian susunan jabatan hakim dan lain sebagainya. Ini bukan kali pertama ya, Prof. Ya, sebetulnya secara historis ini bukan kali pertama, Cahya. Ini terjadi juga sejak 2011. Ketika Undang-Undang MK itu mau dirubah pertama kalinya, lagi-lagi pada saat itu ada ketentuan yang melarang ultra petita, yang kemudian bahkan RUU Mahkamah Agung ketika itu disebutkan bahwa kalau hakim memutus dan putusannya membuat onar, diancam pidana. Bisa dibayangkan, hakim yang dijamin kemerdekaannya oleh konstitusi, undang-undang malah memberikan tekanan dalam bentuk ancaman dalam memutus. Nah, sekarang organisasi hakimnya diacak-acak lagi undang-undang baru, padahal baru 2020 ini dirubah. Nah, terkait untuk pasal 87 itu tentang recall hakim ya, Prof. Menurut Prof gimana ya, Prof, tentang apa sih perubahan yang signifikan jika itu memang benar-benar terjadi? Ya, memang pasal 87 dalam RUU yang beredar ada saat ini, itu ada upaya untuk melahirkan semacam duty to conform ya. Tadi kan disebutnya recall ya. Mungkin saya menyebutnya juga lebih tegas duty to conform, tugas mengkonfirmasi kembali kepada pengusul. Jadi sebenarnya saya beranggapan begini, Cahya. Kayaknya pembentuk undang-undang itu tidak begitu mengerti bahwa konstitusi itu meletakkan 3 lembaga pengusul itu bukan sebagai pemberi mandat sepertinya, tapi dia adalah lembaga yang mengusulkan calon hakim konstitusi, sehingga ketika dia sudah dicalonkan dan kemudian terpilih sebagai konstitusi, kemerdekaannya terjamin. Nah, ini yang tadinya fix sampai dengan 70, kemudian 5 tahun sekali harus melakukan konfirmasi ke lembaga pengusul. Kalau melihat komposisi hakim yang sekarang, ya yang paling dekat Prof. Saldi Isra, dan kemudian beberapa hakim
lain yang kemudian mempunyai pendapat yang kemarin berbeda dengan hakim pada umumnya yang menyatakan uh, pilpres misalnya, dalam konteks pilpres kemarin, hakim-hakim tersebut itu harus konfirmasi lagi dalam waktu dekat, setahun atau 2 tahun kemudian, karena alasan uh, untuk mewajibkan dirinya konfirmasi. Dan ini sebetulnya mengganggu kepastian dari jabatan hakim tersebut. Akhirnya hakim akan tersandra nanti sama lembaga pengusulnya Iya, setiap betul. berapa tahun Betul. sekali. Jadi tidak memiliki kebebasan yang sepenuhnya ketika dia menjalankan sebagai hakim. Gitu. Ya, jadi dia ya kebebasan sepenuhnya itu menjadi suatu hal yang kebetulan sebetulnya naif juga ya kalau kemudian kita sebut kebebasan yang sesungguhnya. Tapi dalam konteks mengambil keputusan, jadi merasa akan bergantung kepada konfirmitas dari lembaga pengusulnya. Dan ini membuat sulit untuk merdeka. Jadi bagaimana Prof dari tentang adanya RUU MK sebenarnya adakah tujuan yang signifikan terhadap pasal 87 itu atau bagaimana? Ya memang lahirnya Undang-Undang MK ini di atas kertas kita tidak bisa percaya sepenuhnya bahwa tujuannya adalah untuk memperbaiki organisasi Mahkamah Konstitusi khususnya masa jabatan. Nah ini sebenarnya yang terjadi itu adalah untuk menyasar, menarget kepada beberapa hakim-hakim progresif pada kasus-kasus prolifik yang ada beberapa waktu belakangan seperti Pilpres, seperti kasus nomor putusan 90, dan beberapa kasus seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya yang dianggap hakim-hakim progresif ini mendelegitimasi atau kemudian mendekonstitusionalisasi undang-undang yang kemudian ada meskipun tidak menjadi pendapat mayoritas hakim, tapi kemudian ini menjadi suatu persoalan hingga pada akhirnya RUU MK ini jadi pada fokus Cahya hanya pada hakimnya saja yang progresif yang disasar ditarget untuk diganti. Padahal dalam studi saya yang krusial itu adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi yang terlalu bertumpu pada PMK pasal 86-nya. Coba Anda bisa bayangkan, hukum acara sengketa pemilu hasil itu berganti setiap pemilu. Iya, betul. Dan itu menjadi persoalan di mana semuanya bertumpu pada pada PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan itu yang seharusnya menjadi concern dari membentuk undang-undang untuk menciptakan hukum acara yang jelas bagi MK supaya MK tidak menciptakan hukum acara untuk dirinya sendiri. Seperti yang sedang terjadi sekarang nih Prof. Seperti perkara PHPU. Nah, saya bertanya kenapa PHPU itu dilaksanakannya hanya dalam kurun waktu 14 hari. Sementara untuk yang lainnya itu terbebas saja, tidak ada batasnya. Jadi ya itu perlu ditegaskan juga ya dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kalau memang mau dirubah menyeluruh gitu, tapi khususnya pada bidang itu, tapi organisasi mesti dibatasi. Jadi kenapa sengketa pemilihan umum itu harus singkat? Karena persoalannya adalah sengketa hasil khususnya adalah sengketa yang menentukan seorang pejabat yang waktu masa jabatannya sudah terpola. Misalnya contoh sengketa Pilpres itu kan untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden yang 5 tahun sekali. Kalau kemudian kita menggunakan hukum acara biasa seperti di pengadilan lain, panjang. Sedangkan harus ada kepastian hukum dalam waktu yang cepat. Apakah benar dalil gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan itu benar adanya secara konstitusi atau tidak? Kalau ternyata secara hasil itu konstitusional, maka kan kita mendapatkan kepastian hukum bahwa si pemenang dalam pemilu itu adalah pemenang yang konstitusional. Nah, karena kita harus mengisi jabatan pejabat elected official, pejabat terpilih itu dengan waktu yang cukup tepat dan terbatas, jadi harus cepat. Dan itu harus ada dalam hukum acaranya. Iya. Nah, baik Prof. Tentang mengenai RUU MK kembali nih Prof. Bagaimana tanggapan Prof tentang adanya pro kontra tentang RUU MK pasal 87 yang tadi? Ya, pertama ini wajar sekali ya sebetulnya Cahya. Karena kalau dilihatin dari segi paket, RUU MK itu kayaknya paket yang dibahas bersama dengan RUU Kementerian. Kemudian RUU TNI, RUU Polri. 4 RUU ini hadir di masa reses. Di saat yang bersamaan, RUU ini jadi persoalan yang mendasar
Yang satu seperti RUU untuk dalam tanda kutip revenge, balas dendam. Yang satu lagi RUU Kementerian untuk buka jalan bagi pemerintahan berikutnya. TNI Polri, ini juga jadi pertanyaan nih, kalau TNI upayanya menyamakan masa usia pensiun dengan Polri, sedangkan Polri sendiri, saya merasa bahwa sebetulnya perubahannya akan lebih tepat kalau KUHP yang baru sudah disahkan. Baru perubahan Polri sekalian dengan itu. Jadi ya, ini adalah undang-undang yang kemudian RUU yang kemudian punya kepentingan yang cukup singkat ya, dan kemudian kalau saya ketahui RUU kementerian itu nampaknya sudah disetujui di DPR. Ini tuh buka jalan pemerintahan baru nih. Sehingga RUU MK ini diusulkan dan menimbulkan pro kontra, wajar karena ya pertama dalam masa reses dibahas setelah Pilpres lagi. Ini kan menunjukkan bahwa ada upaya untuk menarget dari hakim yang telah ada saat ini yang kemudian mungkin progresif dan berpendapat berbeda dari kebijakan ataupun mayoritas power yang ada di Indonesia. Nah, baik Prof. Selanjutnya yang perlu dipertanyakan itu, jadi kenapa perubahan masa jabatan MK selalu dalam hal pembatasan jabatan gitu, dalam hakim konstitusi gitu. Jadi selalu dalam menjadi pembahasan masa jabatan gitu. Ya, itu jadi persoalan juga. Masalahnya gini, Cahaya. Pertama ya, secara hukum nih ya kan, secara hukum bahwa ada anggapan bahwa hakim merdeka kalau masa jabatannya jelas, judicial tenure. Jadi masa jabatannya jelas, hakim itu merdeka. Tapi dalam konteks Indonesia, ini kan terjadi tolak tariknya tuh berpanjang lebar. Sejak tahun 70-an sudah ada isu soal ini. Untuk hakim MK memang dimulai dari Undang-Undang MK itu 2003, 2011, 2013, 2020, sekarang 2024 mau dirubah, ya di situ-situ aja berkutatnya masa jabatan. Ada anggapan bahwa masa jabatan hakim itu idealnya. Ada yang bilang bahwa jangan terlalu muda, 60 sampai 70, 10 tahun. Nggak ada periodisasi. Jadi dulu ada periodisasi. Sekarang periodisasi itu dihilangkan sampai 70. Plek aja begitu. Nah sekarang ada lagi model baru, dati to confirm, tugas atau kewajiban untuk mengkonfirmasi apakah mau dilanjutkan untuk 5 tahun mendatang. Saya sebagai seorang pengajar hukum capek melihat bahwa kadang ternyata masa jabatan ataupun periode seorang hakim menjabat sebagai hakim itu diacak-acak terus oleh legislator. Kesimpulannya apa? Saya sekarang nggak percaya lagi sama hal itu secara akademik. Dalam orasi saya terakhir, saya cuma mau bilang bahwa pada akhirnya hakim akan merdeka kalau ada komitmen dari lembaga eksekutif dan legislatif untuk nggak ikut campur berlebihan terkait dengan hal-hal yang demikian itu. Udah, kalau ini dua lembaga ini komitmen untuk nggak ikut campur, ini merdeka. Tapi kalau ini dimerdekakan terus kemudian komitmen untuk terus-terus mengganggu dan kemudian tidak sepakat dengan putusan pengadilan, ya sudah, berarti kita belum jadi negara beradab. Seperti itu. Ya, oke Prof. Jadi sebagaimana kita ketahui itu kan RUU MK ini belum disahkan ya Prof, dan masih dalam proses Pembahasan ya. Ya, masih dalam proses pembahasan. Nah, menurut Prof ini apakah ada upaya RUU yang MK untuk dibatalkan? Ya, menarik RUU ya. Jadi kalau menarik RUU dalam proses yang ada ini, kayaknya kemarin juga DPR dalam masa paripurna yang kemarin itu, saya mendengar ada RUU juga yang ditarik. Apakah kemudian RUU MK ini ditarik atau ditunda pembahasannya? Saya merasa bahwa nampaknya tidak akan terus berjalan. Alasannya kenapa? Ya pengalaman sudah. Kayaknya kita sudah banyak berpartisipasi untuk dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, dan beberapa undang-undang lain yang kemudian dianggap belum mendapatkan partisipasi publik, dan harus publik menolak dan menerimanya, buktinya jalan. Revisi Undang-Undang KPK 2019 yang memakan korban mahasiswa pun akhirnya jadi juga tuh. Nah sekarang menurut saya RUU MK pada akhirnya akan jadi, bahkan mungkin sebelum pemerintahan baru menurut saya, ataupun DPR baru, sehingga ya tantangannya adalah kalau mau menganggap ini sebagai satu hal yang upaya lagi-lagi kooptasi, harus judicial review di Mahkamah Konstitusi. Apakah that itu confirm atau semacam recall itu adalah suatu hal yang konstitusional dan tidak mencederai kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Seperti itu, Cahya. Ya, begitu Prof. Jadi berdasarkan tadi yang sudah Prof katakan,
harus harus bahkan penting suatu komitmen dari lembaga lainnya. Dan gimana tuh Prof, apakah hal itu pentingkah? Ya, saya bisa yakini bahwa ternyata komitmen dari cabang kekuasaan lainnya, eksekutif dan legislatif, itu penting sekali untuk kekuasaan kehakiman merdeka. Sekarang kan seperti yang kita alami sekarang. Ketika posisinya ialah Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden adalah pengusul hakim konstitusi. Presiden mau membuat kebijakan yang ternyata koalisi di pemerintahan itu gemuk. Akhirnya sepaket dong. Nah, ketika udah sepaket, lalu ketika kebijakannya itu ternyata di Mahkamah Konstitusi menjadi setengah mentah, atau kemudian pada akhirnya tidak menjamin kepastian hukum, atau bahkan ternyata dinyatakan adanya dissenting opinion yang cukup kuat menjadi diskursus publik, atau bahkan dikabulkan, ini masalah buat pengambil kebijakan. Dan mereka yang terjadi adalah saat ini adalah mau memerangkap MK dengan kekuasaan membentuk undang-undang. Artinya dibatasilah masa jabatannya, dibatasilah uh, apa namanya kepastian atas jabatan tersebut, berubah-ubah hampir dalam konteks yang cepat sekali 2020 ke 2024, lagi-lagi bicara hal yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa perencanaan penjaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman kita itu memang tidak seperti yang kita harapkan, jauh dari apa yang kita harapkan. Sehingga komitmen dari dua lembaga ini penting sekali. Pengalaman yang sudah selama bertahun-tahun kita punya peradilan sejak 1945 kita bisa merdeka, dan kemudian kita punya undang-undang kekuasaan kehakiman 1964, itu untuk bisa merdeka dari komitmen, dari mendapatkan komitmen dari cabang kekuasaan lainnya itu, terutama pemerintah atau eksekutif, sulitnya minta ampun. Dan kalau tidak ada itu, kita akan kembali ke masa suram. Sekarang bisa dibayangkan, kalau tadi ditanya sama Cahya tidak penting atau tidak penting. Kalau pengadilan itu tidak merdeka, keputusan yang diambil itu adalah tertata, sudah bisa diketahui. Argumentasi yang dipakai itu cuma pilih-pilih pasal. Nah, kenapa nggak penting secara ilmu hukum? Ini akan mencederai ilmu hukum itu sendiri, yang dianggap hukum sebagai bentuk integritas. Tapi kalau kemudian juga dari segi sosial, ini akan menjadikan ketidakpastian hukum. Dan akhirnya di dunia bisnis nggak ada hukum yang bisa kemudian dipegang karena hakimnya nggak merdeka. Sama seperti halnya buat apa kita punya pengadilan tata usaha negara kalau kemudian ternyata hakim memutus kemudian tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Gak ada yang menang bisa-bisa kasus di pengadilan PT UN hanya karena hakim tidak merdeka. Itu menjadi hal yang krusial dan penting menurut saya dalam isu ini. Iya, betul Prof. Nah, maka dari itu kan Mahkamah Konstitusi itu secara konstitusi adalah peradilan yang tertinggi. Bagaimana dalam hal ini untuk keadaan Indonesia ke depannya? Nah, iya, ini memang menjadi menjadi hal yang baru setelah kita reformasi 25 tahun yang lalu. MK itu sama dengan Mahkamah Agung, bedanya Mahkamah Konstitusi itu adalah satu-satunya final dan mengikat, berkedudukan di ibu kota. Kalau udah kita pindah ke IKN maka dia dari sana jauh gitu. Dan kalau sekarang itu adalah posisinya itu adalah sentral. Jadi memang kenapa sentral? Salah satu kewenangannya adalah bisa membatalkan undang-undang, yang dimana undang-undang itu kemudian dibuat oleh 500 orang di DPR bersama dengan pemerintah. Nah, ini menjadi titik yang sentral. Dan di saat yang bersamaan pemahaman orang di Indonesia tentang paham yang penting yaitu konstitusionalisme itu perlu dipupuk. Apa itu konstitusionalisme? Yaitu pemahaman bahwa kekuasaan publik itu terbatasi. Karena apa terbatasi? Supaya kekuasaan lainnya menjadi bebas. Artinya dengan membatasi kekuasaan penyelenggara negara, maka membebaskan warga negara. Nah, itulah yang disebut paham konstitusionalisme, di mana alat batasnya adalah konstitusi. Kalau kemudian atas dasar kehendak dalam artian mau membalas dendam atau mau menyingkirkan hakim lalu memilih undang-undang sebagai jalan keluarnya, maka kita harus merenung kembali, jangan-jangan kita sebenarnya tidak menggunakan konsep negara hukum. Tapi konsep negara hukum kita itu adalah konsep topeng saja yang sesungguhnya menyembunyikan kekuasaan yang sesungguhnya. Itu menjadi hal yang renungan kita bersama.
Harusnya kalau negara hukum itu kita patuh pada hukum yang ada. Dan perubahan ataupun hal yang hendak diubah menggunakan mekanisme hukum. Kalau mau mengambil kebijakan hukumnya bertentangan, kita ganti hukumnya, maka kita belum menjalankan konsep negara hukum. Berarti Prof, dengan hal seperti itu mencederai kepastian hukum ya Prof? Iya, kepastian hukum kita menjadi tidak dikomitmenkan dalam proses penyelenggaraan negara. Buat apa kita menyatakan kita negara hukum kalau pada akhirnya hukum hanya digunakan sebagai alat yang melegitimasi kehendak sepihak dari negara. Ini kurang tepat dan ini menjadi perhatian bersama. Sangat menarik sekali ya Prof pembahasan kali ini ya, dengan riuhnya keadaan di negara kita pada saat ini. Saya rasa sudah cukup panjang ya Prof pembahasan kita kali ini. Dan maka dari itu saya sebagai host dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Profesor Ibnu Sina. Maka dari itu, untuk para pendengar Bincang Laskum pada kali ini, saya harap teman-teman semua untuk sangat menikmati perbincangan yang sangat menarik pada saat ini ya Prof. Kasih. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Profesor Ibnu Sina Chandra Negara. Terima kasih semuanya.